Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safterina Eko Dewi Maudi dengan NPM 20310600150 akan menjelaskan tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan. Tugas ini yang merupakan tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Mustamira Sofa Salsabila selaku dosen pengampu dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Lingkungan mempengaruhi aktivitas makhluk hidup. Lingkungan merupakan segala hal yang berada di sekitar kita, baik yang bersifat alami atau buatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan jika lingkungan merupakan suatu kawasan, termasuk yang ada di dalamnya atau semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dilansir dari Merriam-Webster, environment atau lingkungan adalah kumpulan faktor fisik, kimia, dan biotik pada suatu organisme, sehingga membentuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai kondisi sosial budaya yang berpengaruh pada individu atau komunitas. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita merupakan bagian dari lingkungan. Ada 3 jenis lingkungan, yaitu lingkungan abiotik, biotik, dan sosial. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Rasulullah SAW memperingatkan para penegak hukum agar berlaku seadil-adilnya sesuai dengan sabdanya. Barang siapa yang menjadi hakim lalu menghukum dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan. Hadis riwayat Tirmizi. Instrumen penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat sanksi administrasi yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, bersifat musyawarah dan dilakukan untuk mencapai bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana seperti penjara dan denda, sanksi perdata, ganti kerugian dan atau tindakan tertentu, dan atau sanksi administrasi yaitu paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga setiap orang juga berkewajiban untuk memelihara lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Termasuk dalam kesadaran hukum lingkungan ini adalah kesediaan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Lingkungan Hidup,
pemerintah mempunyai kewenangan, dan kewajiban tertentu. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan diinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu contoh penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah PT Ekspravet Nasuba di Sumatera Utara yang membuang limbah cair ke aliran Sungai Deli karena perusahaannya tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai pada tahun 2018. Akibat ulahnya, PT Ekspravet Nasuba menerima surat peringatan dari pemerintah Kota Medan dan pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel PT Ekspravet Nasuba. Penyegelan tersebut sesuai dengan pasal 68, pasal 100, dan pasal 116 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing pasal tersebut berbunyi, yang pertama pasal 68, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban A. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. B. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan C. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 100 ayat 1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Pasal 116 ayat 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan saksi pidana dijatuhkan kepada A. Badan usaha dan atau B. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ayat 2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Terdapat prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, kedua prinsip equality before the law atau persamaan derajat di depan hukum, dan equal justice under the law, persamaan hak diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Yang ketiga prinsip legalitas untuk kepastian hukum. Yang keempat prinsip tidak ada gerasi dalam tindak pidana. Yang kelima prinsip maslahah dan mendidik, dan yang keenam prinsip larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.